Kas ya? Kas. Jalan dia. Jalan. Pada Ipan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mari di hari yang bahagia ini, pada hari Jumat, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rahmat serta salam senantiasa dicurahkan kepada panutan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in, sampai kepada kita semuanya. Anak-anakku yang saya cintai dan rekan guru yang saya hormati, patut kita bersyukur pada kesempatan ini kita masih diberi panjang usia, kita masih diberi bisa bernapas, sehat serta afiat. Maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah mengungkapkan dalam surat Ibrahim ayat 7.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika di antara kamu mendapatkan nikmat, jika engkau bersyukur, kata Allah, la in syakartum, jika engkau bersyukur, la azidannakum, la-nya dengan taukid, jawaban dari Allah pasti Allah tambah nikmatnya. Kalau jasad kita sehat, kita akan nikmat makan, nikmat tidur, nikmat bermain, nikmat segalanya. Karena apa? Karena Allah ridho. Tapi jika Allah berikan kepada kita sehat, mata bisa melihat, kaki bisa berjalan, tangan kita masih bisa bergerak, kalau Allah tidak meridhoi dan tidak dijalankan dalam perintah Allah dan Rasulnya, kata Allah itu, kalau tidak bersyukur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, pasti aku akan tibakan siksa yang sangat pedih. Mana punya mata bisa melihat tapi tidak melihat dengan jelas, punya kaki tapi tidak bisa berjalan, punya telinga tapi dungu tidak mendengar, ya. Punya wajah tampan tapi tidak laku, cakep cantik tidak ada yang melirik, lisannya pinter capetan biasa nyarios tapi tidak ada yang mendengar, ya. Itu berarti tidak berarti ya dalam hidupnya. Nah, maka di hari Jumat ini Nabi pernah mengungkapkan dalam hadisnya, ada 4 hal amalan di hari Jumat. Kesatu adalah bersolawat kepada Nabi. Hati-hati ya, kita diperintah oleh Allah di hari ini, hari Jumat, bersolawat kepada siapa? Kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita termasuk orang beriman, ini diseru sama Allah. Kalau udah mendapatkan seruan, itu ada kepastian kita bisa masuk ke dalam surganya. Tapi kalau Allah tidak menyeru, itu tanda dia tidak akan selamat. Nah, kita masih beruntung, masih diseru sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hati kita punya keyakinan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesatu, kita dianjurkan di Jumat ini adalah membacakan shalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu bacalah oleh kalian semua, shollu bacalah oleh kalian semua sholawat kepada siapa? Alaihi. Itu mufrad. Ya, domir mufrad. Tunjuknya kepada yang dikehendaki Allah, siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca sholawat sekali, itu dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Kalau baca sholawatnya 2 kali berarti 20. Ini dari segi pahala. Kalau kita baca sholawatnya 1000, tinggal mengalikan 1000 kali 10. Bahkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala ila sab'i mi'ati dipin, sampai
700 kali lipat. Kenapa begitu? Karena pada waktu Nabi Adam alaihi salam beliau dikeluarkan dari surga, ya, sehingga syariatnya ada kita nih. Kita berada di sini di dunia ini karena salah satu penyebabnya adalah nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam ya, pernah berbuat salah. Mana? Wala taqrabu hadhihi sajar. Hei Adam, hei Hawa, jika kau ingin tenang hidupmu di surga ini, yang tinggal kalau mau makan tinggal makan, mau minum tinggal minum, ya, mau buah-buahan tinggal memetik. Jika kita terbetik dalam hati ingin buah yang manis, maka si buah tersebut datang kepada kita dengan masih segar. Kalau kita ingin berpasangan dengan pasangan yang lebih baik dari kita, yang lebih cakep, cantik, udah disediakan sama Allah. Itu bagi mereka yang menghuni surga. Pada asalnya Nabi Adam dan Siti Hawa sebagai nenek moyang kita pada saat itu, beliau itu ditempatkan oleh Allah di tempat yang nikmat. Tapi di sana ada salah seorang makhluk Allah yang namanya setan. Asal kata dari satan. Nama satan teh teresep ningali batur bunga. Lamun mulai dari naon sia serian. Ya. Mun batur nyerengin kaosna. Ya. Jadi teresep ningali batur bunga. Jadi setan itu pada waktu iri kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena makhluk yang baru dimasukkan ke surga, sedangkan setan diusir. Padahal kata setan, yang pimpinan setan namanya siapa? Iblis. Jadi iblis teh pimpinan setan. Mun aya nama naonna? Direkturna. Jadi direktur setan teh saha? Iblis. Pemimpin iblis. Nu teresep batur bunga, teresep batur nikmat. Karena kurang teresep itu berarti teh baturna, batur setan, batur iblis. Nah, pimpinannya namanya pimpinan iblis itu ada lagi pimpinan yang lebih tinggi. Pinter, cerdas, mampu merubah wajah. Mau jadi rubah perempuan yang cantik, mau merubah menjadi nenek-nenek yang menakutkan, ya, mau jadi gandarwo bisa, mau jadi istri yang sangat cantik, molek, aduhai bisa. Biasanya akan meresepkan gitu teh saha? Lalaki. Sabab lamun anu teresep ka anu aduhai, kanu geulis, kanu cantik, naon ngaranna? Ya, lamun resep mah normal. Lamun teresep abnormal. Henteu normal. Tapi ulah kaleuwih. Mana kaleuwih? Kade bisi salah dihareupeun aya loga ningali awewe geulis ngaliwat. Nah, da panonna nempo we kanu geulis teu ditingali logat dihareupeun. Begitu awewe lewat ditutup ti kajauhan geulis ieu. Sisana lamun jadi kabogoh kurang, aduh. Geus we pikiran teh ka mana? Ngalayang. Nepikeun ka henteu cara sarek ngawengkah. Baru terasa setelah jatuh. Sudah jatuh ketimpa tangga. Geus labuh kapilihan ku tangga. Raos.
ya. Nah, siapa pimpinannya? Namanya Idajil. Jadi Inggris itu pimpinan paling tertinggi. Nun aya nama jenderal. Nah, jenderal setan teh iblis. Pimpinan jenderal sama. Nah, itu ada pimpinan paling tertinggi ya. Idajil. Idajil itu pinter. Kenapa? Karena dia berpengalaman. Tahu di langit, dari mulai langit ke-1, ke-2 sampai ke-7 tahu. Khalaqa sab'a samawat. Kata Allah, aku ciptakan langit 7 lapis. Nah, setan tahu di langit ke-1 siapa, langit ke-2 siapa, langit ke-3 siapa, langit ke-4 sampai ke-7 tahu. Dan dia beribadah sebelum dikutuk Allah. Karena makhluk yang paling pertama Allah ciptakan pada waktu itu. Ya, disimpan oleh Allah di surga. Kemudian dia di surga ibadah kepada Allah selama 1000 tahun. Naik ke langit, di langit beribadah 1000 tahun. Ingin tahu di permukaan bumi, diizinkan oleh Allah, silakan kamu turun ke muka bumi. Turun selama 1000 tahun. Jadi dia hidup di bumi 1000 tahun, di langit 1000 tahun, di surga 1000 tahun. Jumlah 3000 tahun. Berarti sudah berpengalaman, tahu nu hirup di dunia teh ngaranna bakal ieu apal. Nu di langit, nu menghuni langit aya saurang-saurangna, kelompok makhlukna aya apal sadayana, sehingga muncullah ujub, takabur, ria. Akulah yang lebih tahu. Siapa penduduk langit aku tahu, siapa penduduk bumi aku tahu, siapa yang di surga aku tahu. Jadi karena dia adalah hidupnya sudah lama dan dia dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa cek bahasa Sunamah mancala putra mancala putri. Jadi kelinci bisa, jadi orai bisa, jadi monyet bisa, jadi makhluk mulia-muliakan ogo bisa. Jadi tidak akan ada manusia yang tidak tergoda. Badai istri, badai pamogat pasti kagoda. Abdi kagoda kumanehna. Tah, lamun geus kagoda kumanehna, nu dihareupeun teh kabayang lain Allah, tapi manehna keur diuk nu katingali manehna, keur sare katingali, bentak karasa beureum bentak karasa bae katingali samanehna. Lamun eta jalma geus berpikir yang selain kepada Allah, maka setan akan masuk pada diri kita. Nah itu ya. Terus karena dia berpengalaman, Allah menciptakan makhluk baru. Kata Allah, usjudu li Adama. Hei makhlukku yang ada di surga, silahkan kau sujud kepada makhlukku yang baru. Maka semua sujud. Fasajada illa iblis. Semua sujud, semua tunduk kepada perintah Allah. Illa iblis, kecuali iblis. Apa dia menentang? Wahai Rabb, kenapa aku disuruh sujud? Bukankah aku ini lebih pintar? Ana khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Mulia mana aku dengan dia? Gak, aku gak mau. Seperti kamu gini sekarang, di depan kamu yang akan mengimami, misalnya orangnya tebentak, teu bisa nyarios, oh ya kan harus. Tapi dia tertalar segalanya, katalar. Quran 30 juz katalar, hadis katalar selama berapa? 1000 hadis minimalnya. Katalar oke 5000 hadis.
Lu dalam diri kamu, ngapain kita turut kepada orang yang buta? Ketika takbir, Allahu Akbar, kehela, tapi pada zaman ubentah. Eta nu dihareup mah lolo, moal Allah takbir. Nah, berarti dalam diri kita ada sifat setan, mengaku diri lebih baik, ya. Nah, satu itu. Nah, kemudian setelah setan diperintah Allah untuk sujud tidak mau sujud, aba wastakbara, maka Allah mencap, wa kana minal kafirin. Kalau begitu, kamu adalah termasuk orang yang kafir. Lalu Nabi mengisyaratkan, al-ahdu baini wa bainakum, perjanjian antara aku dengan umatku as-sholat. Jadi masih akan diakui jadi umat Nabi kalau dia sholat. Walaupun pernah meninggalkan puasa, walaupun pernah berbuat dosa, kalau dia masih sholat diakui umat Nabi. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat nanti ada umat Nabi yang sudah babak belur. Apa? Wajahnya sudah tidak berupa lagi. Namanya babak belur ya. Udah dipukuli, udah ditendang, udah disuruh merayap. Pokoknya sudah tidak berdaya. Nah, pada saat itu ada orang yang diseret oleh malaikat penjaga neraka. Siapa? Malaikat jawabnya diseret, digusur, nepikeun ka rarayna oge tos teu katingal bentuk raray, babak belur, naon katingalna geus teu mangrupa, pangambung geus tibalik, cepil geus rangsat, lambai geus doe, sampean geus naon pasiksa, lempang geus digusur, geus hese, akhirna digusur ku malaikat. Begitu ditarik-tarik, maka Nabi Adam usul kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ada umatmu yang lagi ditarik-tarik oleh malaikat Malik untuk dijebruskan ke dalam api neraka. Nabi terperanjat, benarkah? Silahkan kau lihat sendiri. Begitu dilihat oleh Nabi, ternyata betul. Ada umat Nabi, ini Nabi tahu mana umatnya, mana bukan. Nah, gitu ya. Jadi maka di pertama tadi, sunnah dalam waktu hari Jumat itu baca sholawat. Ini manfaatnya gitu ya. Terus karena dia mau diseret ke api neraka, maka kata Nabi Muhammad SAW pada saat itu, wahai malaikat, berhentilah kau memukuli orang itu. Maka malaikat serentak berhenti. Terus berkata, wahai Muhammad, kau tahu malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku disuruh oleh Allah untuk membawa orang ini karena dosanya lebih banyak. Ketika ditimbang, amal timbangannya berat ke sebelah kiri. Begitu ditimbang, berat lagi ke sebelah kiri, ditimbang lagi, tetap ke sebelah kiri. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang amalnya baik akan ketemu baiknya. Siapa orang yang amalnya jelek akan ketemu kejelekannya. Ini banyak jeleknya. Sholatnya juga tidak pernah sholat dengan khusyuk. Begitu takbir, tangannya takbir mengangkat Allahu Akbar, hatinya jalan ke pasar, hatinya ingat sama pacar, hatinya ingat pada makanan. Ketika takbir itu
Jadi apa yang diucapkan tidak sesuai dengan hatinya. Nah akhirnya karena amalannya terlalu jelek, diseretlah dia untuk masuk neraka. Tapi Nabi yang kita cintai sayang kepada umatnya. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Umatku semuanya akan masuk surga. Ila abah, ada yang tidak mau. Orang digiring ke tempat yang nikmat seperti sekarang ini, cahaya matahari menyinari kita ya. Kalau lama kelamaan kita akan kepanasan. Di alam itu, di alam mahsyar semua kita akan seperti ini ya, ditempatkan dalam tempat yang sangat sama. Akan diseru seluruh manusia dalam seruan pertama. Terkumpullah semua di situ. Dan tidak ada yang berpakaian, semua telanjang. Wa kullukum uryanin kebayang ya. Kita diseret oleh api, tidak pakai pakaian dari alam kubur, diseret semuanya, dihijikan. Satu barisan itu dalam kitab Sofatul Tafasir disebutkan satu barisan itu ada 3 miliar orang. Ini tidak akan ada 1 miliar ini. Ini satu barisan ada 3 miliar orang. Dan semuanya berdiri, tidak memakai pakaian. Terus kata kamu, beneran kamu itu bisa ningali batu? Kalau ningali batu, ningali diri enak. Esok kita lanjang. Dalam hidup kita lanjang dia dibawa kan mana? Ke lapangan. Era mah. Nu normal pasti era kecuali anu normal. Kalau era sok kamu bukan salahnya buka baju segala rupa, lompatan di dia. Lebih kamu era mah pasti eranya. Anu normal, itu normal mah. Seperti kamu lihat di mana di jalan ya, ada orang pakai celana, kita pakai celana.